Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama Susi Pujiastuti. Ibu Susi, ini ada yang menarik begitu. Anda dikenal publik pada saat tahun 2004, pada saat itu terjadi bencana besar di Indonesia, ya. Dan misi kemanusiaan Susi Air membuat banyak orang akhirnya mengenal. Apakah itu juga bisa Anda katakan sebagai satu titik dalam kehidupan Anda? Ya, yang kadang-kadang kita melihat sesuatu itu terjadi tanpa kita rencanakan kan. Dulu saya punya beli pesawat 2 itu bukan untuk bikin Susi Air, bikin airline. Tapi menyiasati bisnis perikanan di mana kuantiti jumlah ikan, jumlah udang, jumlah lobster itu makin hilang. Nah, kita tidak bisa lagi kirim pakai kontainer. Jadi ya saya menuju kepada perishable product, yaitu produk hidup yang saya bisa kirim ke Jakarta, lalu dari Jakarta bisa kirim ke Hong Kong atau ke Jepang gitu. Yang produk hidup walaupun kuantitinya kecil kan value-nya besar. Akan tetapi pesawat baru tiba terus kemudian ada tsunami, ya saya pikir kenapa tidak bantu. Karena pesawat kita bisa landing di runway yang pendek-pendek. Dan saya dengar runway di sana juga rusak, jadi ya saya ambil keputusan untuk membantu. Baik, apakah ini yang disebut dengan kalau menolong orang, Tuhan itu pasti juga akan menolong kita? Well, sebagai orang beragama, kita semua punya prinsip bahwa di dunia ini apapun yang kita kerjakan itu ya ada rewardnya. So saya percaya karma. Saya percaya bahwa kalau kita berbuat baik juga Tuhan akan membalas beribu kebaikan kita. Walaupun kita tidak tahu kapan dan semestinya kita juga tidak terlalu berharap. Karena itu akan datang dengan sendirinya. Ya entah di dunia entah di akhirat kita percaya seperti itu. Dan itu yang saya pikir, dan it's also good feeling. Yang paling penting saya pikir kita juga merasa lebih baik karena kita bisa membantu orang. Dan itu membahagiakan kita. Kebahagiaan itu sangat penting dalam hidup kita yang tidak lama. Jadi saya biasanya berusaha untuk selalu senang, selalu happy, good feeling. Itu menjadi hal yang sangat penting dalam setiap tahap hidup saya. Dalam bekerja, dalam berkarya, dalam berasosiasi dengan orang, bersosialisasi dengan lingkungan. Have to make you happy. Baik. Kalau Anda tidak happy, ya untuk apa? Hidup ini tidak lama. Kesulitan, kesusahan akan datang dengan sendirinya. Baik. Kalau kita tidak making it better and happy, ya sayang kan? Hidup Anda yang pendek. Baik, tapi bisa nggak sih kesuksesan seorang Susi yang kita tahu awalnya katanya sekolahnya nggak tinggi, kemudian sempat tidur di truk begitu kan, tapi akhirnya bisa menjadi sukses. Apa sebetulnya yang bisa dibagi prinsip-prinsip penting untuk juga anak muda itu juga bisa fight dengan mimpinya? Ya, saya kerja keras itu yang paling penting. Saya tidak bisa diam. Kalau saya diam, saya stres. Saya pikirannya jadi lebih banyak yang tidak menyehatkan saya, yang tidak enak. Jadi saya physical engagement dan pikiran engagement untuk doing something better for anything. Untuk rumah, untuk kerjaan, untuk orang lain, untuk just about anything yang come across, yang melewati hidup kita. Kita berusaha untuk mengerjakannya dengan lebih baik, dengan more gitu loh. Jadi ya itu yang saya pikir bisa saya share dengan orang, bahwa apapun yang kita kerjakan returnnya tuh ya seperti yang kita kerjakan. Kalau Anda kerja keras, ya pasti hasilnya akan lebih dari orang yang kerja biasa-biasa saja. Walaupun katanya kan keberuntungan itu garis tangannya masing-masing. Tapi Anda baru tahu after ikhtiar kan. Setelah kita kerjakan. Jangan berharap
sesuatu itu drop dari langit begitu saja. Iya, baik, Walaupun mungkin itu bisa terjadi, miracle is happen in life. baik, Tapi kan mukjizat itu tidak datang beberapa kali, iya, sangat rare. Dan semestinya kita tidak bergantung pada itu. betul. Ya memastikan dengan kerja, dengan planning, dengan pikiran, dengan fisik. Saya semua bekerja, kepala, tangan, kaki, I do everything. Baik. Ibu, Itu. nampaknya seorang Susi ini lengkap ya, artinya bahwa dia besar di lapangan begitu kan. Tapi juga tadi, hidup ini memang misteri. Nggak ada juga orang yang aku mau memilih untuk menjadi sesuatu, belum tentu itu terwujud. Tapi akhirnya menjadi menteri yang juga membidangi urusan yang dia tekuni selama ini. Nah, pertanyaannya kemudian pada saat menjadi menteri waktu itu, apakah memang itu yang menjadi ini aku banget karena itu adalah bidang yang memang selama ini saya tekuni, atau seperti apa sebetulnya? Well, mengerjakan sesuatu yang you sudah tahu pasti akan lebih gampang. Tetapi saya berpikir bahwa sebetulnya kalau Anda mau mendapatkan tantangan dan mau menerima tantangan apapun di luar kapasitas Anda, sebetulnya tidak ada salahnya juga. Iya, Tapi kalau saya memang dari kecil saya cinta laut, saya cinta lingkungan, saya suka alam. Jadi ya saya diperintah Pak Jokowi bekerja di situ, tentu it's my pleasure. baik. Tapi ya bukan berarti that's the only thing we can do, gitu kan? Iya, baik. Tapi kalau berbicara tentang masuk ke birokrasi pada saat pertama waktu itu, apakah itu sesuai dengan ekspektasi dalam pikiran Ibu selama ini, birokrasi di KKP waktu itu? Oh no. Saya bilang sama Pak Jokowi, Bapak, saya ini orang sudah sangat tidak sabaran. Saya akan mencoba mengadaptasi diri saya semampu saya. Tapi itu akan makan waktu lama. Jadi saya minta izin sama Pak Presiden untuk lebih merubah birokrasi daripada saya yang ikut birokrasi. Dan Pak Presiden boleh, makanya saya pangkas semua bret gitu aja. Baik. Sekalipun ada, Ibu pernah baca nggak sih ada yang bicara katanya ya kalau pas seorang menteri yang sekarang ini sudah tidak lagi menjadi menteri bicara tentang pendahulunya ditinggal amburadul katanya. Ya saya tidak tahu, kalau persoalan bahwa ada beberapa jabatan yang kosong, memang itu sudah rencana. Waktu itu Pak Jokowi ingin memangkas banyak PNS yang terlalu banyak. Lalu menambah tapi yang cum laude. Iya. Jadi ada golden handshake. Jadi waktu saya tinggal itu ada 105 jabatan kosong. Itu bukan saya tidak mau kerja mengisinya, memang sengaja. Baik. Jadi direktorat akan dikurangi dari 11 menjadi 6. Eselon 2 dari 100 dari 57 menjadi 26. Eselon 3 dari 100 berapa menjadi 50 saja. Iya. So it was plan untuk restructure. Jadi bukan amburadul, tapi kalau dinilai amburadul ya everybody has their own rights to Baik. judge. Tapi kalau kebijakannya diganti begitu, apa perasaan seorang Ibu Susi Pujiastuti? Awalnya dilarang begitu kan, tapi sekarang diperbolehkan gitu, ganti menteri, ganti kebijakan. Kalau itu bukan karena masalah menteri, karena masalah lingkungan dan juga sustainability. Kalau itu saya persoalan bukan karena saya tidak jadi menteri terus marah, tapi karena saya seorang Susi Pujiastuti yang peduli dengan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan sekedar keberlanjutan untuk lingkungan, tapi untuk masyarakat. Kalau ikan itu tidak ada dan banyak, bagaimana masyarakat mau sejahtera? Iya. Jadi saya di situ tersinggung atau sakit atau marah karena itu, bukan karena persoalan saya tidak jadi menteri, bukan karena itu.
Baik, tapi kalau ada kebijakan yang memang diganti oleh menteri selanjutnya, gimana sih perasaan seorang Susi? Ya saya marah karena kita negara itu punya kewajiban melindungi dan menjaga sumber daya alam itu ada dan banyak untuk rakyat. Kalau kita tidak bisa jaga itu, maka kita sebagai pemerintah sudah gagal. Kita tidak boleh membiarkan perusakan dan pemusnahan sumber daya hayati yang dibutuhkan untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat. Termasuk lobster Kita ya? memberi tidak, paling tidak sebagai negara punya perangkat, kita harus mengamankan bahwa itu tidak rusak, bahwa itu tidak akan habis. Karena perikanan itu kan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang kalau kita jaga, dia akan tambah banyak. Baik. Itu. Ini menarik ya, nanti di segmen berikutnya ada satu segmen lagi, Bu Susi. Saya ingin berbincang banyak tentang kampanye Anda, tentang alam, tentang laut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Kita jeda dan pemirsa jangan kemana-mana, One on One akan segera kembali.